Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 9? Baik, Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Nah, jadi hari ini ya seperti yang sudah dijadwalkan bahwa kita akan melaksanakan ulangan praktek ya, dan ustazah akan memberikan kisi-kisi ya yang insya Allah masuk dalam ujian US 6 nanti ya anak-anak ustazah kelas 9. Nah, coba dibuka semuanya, kameranya dibuka semua supaya ustazah bisa melihat ya. Sini. Sini. Oh, ini si Najwa Muti ya. Ya, oke ya, sudah siap. Jadi ustazah mau menjelaskan tentang prakteknya dulu, ya. Nah, jadi anak-anak ustazah, ya, dengarkan ya. Untuk praktek kita hari ini, pelajaran bahasa Indonesia, kita akan menulis sebuah teks disku. Nah, bagus, diskusi ya. Teks diskusi, anggap sajalah kalian itu berdiskusi sama temannya. Padahal karena kan di sini kan corona ya kan, masih corona. Jadi kan belum bisa bertemu, ya kan? Tapi karena teks diskusi ini luas dia temanya, terserah ya, bebas. Nah, ustazah rasa tidak berat ya. Kalau buat sendiri nggak berat kan? Karena sudah tahu cara-caranya kemarin ustazah bilang kan. Kira-kira mampu nggak anak-anak ustazah membuat teks diskusi? Hah? Apa? Tahu kan teks diskusi kan? Tentang kesehatan. Boleh lihat ini loh, boleh lihat argumennya itu dari buku, boleh. Data-datanya boleh lihat dari sebuah penelitian. Ya, contohnya mau mengambil tentang penghijauan atau di Kota Medan ini bagaimana program penghijauan misal. Bisa dibuktikan argumennya itu boleh cari di wacana-wacana internet atau di buku-buku boleh ya. Nah, jadi kita akan membuat suatu teks diskusi yang mana teks diskusi tersebut harus memiliki 3 struktur yang terdapat pada teks diskusi. Coba apa saja struktur pada teks diskusi? Yang pertama ada apa? Iya, jadi anak-anak ustazah harus membuat pendahuluan. Ya, minggu lalu ustazah sudah contohkan bagaimana membuat pendahuluan. Coba ada nggak rumus pendahuluan yang ustazah bilang minggu lalu, nak? harapan berbanding terbalik. Dengan bagus. Jadi catat rumusnya. Pendahuluan itu isinya adalah biasanya harapan yang berbanding terbalik dengan kenyataan. Harapan yang berbanding terbalik dengan kenyataan. Ya, atau bisa juga dalam sebuah pendahuluan itu meletakkan inilah tadi latar belakang topik, sudut pandang penulis. Jadi ingat dalam pendahuluan itu adalah merupakan pandangan penulis buat ya, pandangan asli penulis yang mana penulis itu berharap ya, tapi ini ya kenyataan yang ada ya itu berbanding terbalik dengan harapan apa penulis. Seperti contoh yang ini coba ini mana harapan penulis itu, mana yang bagian pendahuluan ini? Sini, siapa nu Tatrina? Nah, sini Tatrina. Coba kalian juga baca yang bagian ini pendahuluan ini, mana dia yang termasuk harapan dari penulis, bukan kenyataannya ya, bukan permasalahannya ya, harapan penulis. Oh, nah, iya, ini bermain olahraga bagi anak-anak semua. Apa artinya? Penulis meminta agar anak-anak itu bisa bermain olahraga untuk apa? Untuk menghindari yang namanya
Kegemukan. Lalu anak-anak ustazah dia kan mengatakan anak-anak hampir di seluruh dunia terutama di kota-kota besar kini semakin gemuk dan semakin diperburuk dengan gaya hidup yang tidak sehat. Jadi mana kenyataannya anak-anak ustazah? Kenyataannya mana? Tadi kan harapan dia pengen anak itu berolahraga supaya hidup sehat. Mana permasalahannya yang mau dibahas? Anak-anak hampir di seluruh dunia, terutama di kota-kota besar, Iya. semakin gemuk dan semakin diperburuk dengan gaya hidup yang tidak sehat. Bagus, Masya Allah. Jadi yang setiap negatif itu pasti dia masalah. Jadi kalian harus buat seperti itu nanti teks diskusinya biar gampang menguraikannya. Jadi dibuat dulu permasalahannya. Contohnya Jihan Labibah mau mengangkat permasalahan kenakalan remaja boleh atau yang lainnya banyak hal loh yang bisa kita angkat. Contoh yang bisa kita angkat apa? Kalau kita membuat teks diskusi tentang belajar daring bisa nggak? Bisa problematika yang terjadi ketika belajar daring, terserah anak ustazah, atau tentang penghijauan ya kan, tentang banjir dan sebagainya. Itu bisa, semua fenomena bisa kita angkat menjadi sebuah teks diskusi. Tapi ingat ya, ustazah tahu yang mana yang memang nyontek dari internet, itu ustazah tahu. Pakailah ini apa ya, kemampuan sendiri aja. Ustazah tetap nilai yang bagus kok ya. Kalau dia memang bagus, nggak nyontek, nggak ada nyontek dari internet atau dari lainnya ya, ustazah kasih nilai plus. Nah anak-anak ustazah boleh kalian ambil data dari wacana atau artikel dari internet maupun buku, boleh, yaitu kalian mengambil data untuk argumentasi bagian alasan dan bukti nih. Nah pada bagian isi, yang kedua strukturnya isi kan? Sudah. Bagian isi ini anak-anak ustazah memberikan alasan yang logis. Kenapa anak-anak itu harus, kalau contoh yang tadi, kenapa anak-anak tersebut harus dianjurkan berolahraga? Ya kan, dibuktikan dengan menggunakan fakta serta data. Boleh cari di internet maupun buku yang tersedia di rumah kalian. Kita buat contohnya ya, kita lihat sama-sama. Dia mengatakan seperti ini. Beraktivitas melalui permainan olahraga akan menjaga anak-anak tetap kuat, bugar dan sehat. Ini belum argumen, ini termasuk apa? Karena ini belum ada buktinya. Beraktivitas melalui permainan olahraga akan menjaga anak-anak tetap kuat, bugar dan sehat. Jadi penulis harus membuat dulu alasannya, baru bukti-buktinya. Coba ini termasuk apa ini yang ustazah bilang tadi? Ini bukan argumen tapi termasuk apa nak? Masya Allah bagus. Jadi ini termasuk pandangan penulis ya, atau pendapat penulis. Baru mau kita buktikan. Apa buktinya? Kalau dengan bermain olahraga itu bisa menjaga anak-anak tetap kuat, bugar dan sehat. Mana bisa kalian temukan bukti-buktinya? Bisa kalian temukan bukti-buktinya mana? Ya setelah inilah, mana dia coba? Siapa yang bisa menemukan? Kalian bisa menemukan bukti-bukti kalau misalnya dalam bermain olahraga itu akan menjaga anak-anak tetap kuat, bugar dan sehat. Mana di argumennya? Pembuktian yang pendapat si penulis tadi mana? Ilmuwan sudah menunjukkan bahwa anak yang berolahraga Iya, Masya Allah ini ya. Para ilmuwan sudah menunjukkan bahwa anak yang berolahraga memiliki sedikit masalah kesehatan dibanding anak-anak yang selanjutnya. Ya jelaslah itu termasuk alasan yang logis, termasuk fakta dan data, karena sudah diambil dari penelitian para ilmuwan. Jadi dari mana penulis tahu kalau ilmuwan itu mengungkapkan hal tersebut, penelitian tersebut? Dia itu nggak datangin ilmuwannya. Percaya kalian kalau dia datangin ilmuwannya? Percaya nggak? Iya dia sibuk ilmuwannya ya kan? Entah pun ilmuwannya orang Amerika, kan nggak mungkin dia ongkos ke sana kan gitu. Jadi logikanya kita mencari penelitian itu ya, pendapat para ahli itu yaitu pada internet maupun buku-buku. Ini ustazah bukan ini ya, di saat kondisi seperti ini memang sebenarnya ustazah itu tidak mengajak kalian untuk selalu menggunakan internet, enggak, tapi karena masalah corona kalian enggak ada perpustakaan kan di rumah pastinya, jadi kita pakai saja tidak masalah karena kita sudah terlanjur menggunakan yang namanya teknologi. Tapi ingat bukan untuk dicontek, itunya boleh diambil datanya, tetapi kalau pendapat penulis pakai pendapat
sendiri. Kalau ahli buat sedemikian rupa juga nggak apa-apa seperti yang di internet itu, karena dia pandangan ahli, boleh, dibolehkan ya. Dibolehkan. Nanti kalau dia buat karya ilmiah baru nanti dibuat daftar pustakanya. Tapi kalau dia hanya sekedar diskusi, buat saja ya para ilmuwan, bahkan nama ilmuwannya pun boleh. Nah, paham anak-anak ustazah? Paham ya? Lalu tidak hanya pendapat ilmuwan. Ya, ini juga bisa termasuk yang namanya argumen. Ini ada banyak jenis permainan olahraga yang dapat dimainkan anak-anak, mulai yang tradisional seperti galasin, lompat tali, hingga yang umum seperti sepak bola, futsal, dan lain-lain. Kenapa ustazah katakan itu sebagai argumen? Karena dia ada apanya? Kenapa ustazah katakan itu sebagai argumen yang tentang jenis-jenis permainan olahraga? Coba. Kenapa ustazah katakan itu sebagai argumen? Argumen itu kan berisi alasan-alasan atau alasan yang kuat, fakta serta data-data. Data-data itu udah fakta lah dia gitu. Karena ini termasuk jenis kalimat apa ini anak-anak ustazah? Termasuk jenis kalimat apa? Kan ada pendapat, lawan pendapat apa? Merupakan kalimat. Loh, kok diam? Harus tahu lah. Iya, orang ini udah tanya dari tadi. Apa Mutia? Termasuk kalimat apa itu? Kan ustazah bilang argumen itu ada faktanya, datanya, alasan yang logis. Kenapa itu dikatakan argumen? Yang tadi jenis-jenis olahraga tadi yang bisa dimainkan anak-anak, karena dia merupakan kalimat. Loh, kok serius sekali orang ini nengoknya? Kalian lagi ngayal atau lagi mikir? Ya Allah, anak ustazah, ini termasuk kalimat apa? Fakta. Kenapa fakta? Jadi fakta itu bukan harus yang ada sifatnya angka-angka, harus ada nama tempat. Enggak, ini pun fakta atau data-data. Memang benar kan sepak bola itu ada kan? Kan dia kasih contohnya. Seperti sepak bola, futsal, bulu tangkis, voli, senam, dan bola basket. Ya, karena sudah ada penelitiannya. Ini termasuk adalah alasan yang logis. Paham anak ustazah? Sekalian? Paham ya? Dah, jadi anak-anak ustazah tidak usah buat panjang-panjang tes diskusinya. Cukup satu paragraf pendahuluan, satu paragraf argumentasi, satu paragraf penegasan ulang. Paham? Ya, jadi 3 paragraf saja, nggak usah panjang-panjang ya. Lalu yang terakhir nanti ada namanya simpulan. Udah tahu lah itu anak-anak ustazah, simpulan itu pendapat kalian sendiri juga. Menekankan ya atau mengajak itu bisa juga para pembaca untuk melakukan apa yang memang kalian sampaikan seperti itu. Jadi dia lebih menekankan. Kalau ini kan tentang olahraga. Jadi simpulannya itu adalah dia menegaskan bahwasannya sangat penting untuk anak-anak ya agar bermain olahraga seperti itu ya, agar dia bisa menjaga kebugaran dan kesehatan. Jadi simpulan itu merupakan pendapat pribadi penulis ya. Ya oke, jadi nanti kerjakan, kumpulkannya jam 5 sore aja batasnya, bisa? Atau enggak besok aja lah ya saya suruh kumpulkan ya kan, kasihan kalian. Belum lagi kalian tahfiz ya kan. Udah ya, besok siang ya terakhir ya. Bisa? Bisa ya, nanti dibuat ya. Tapi kok udah siap sekarang ya nggak apa-apa ya kan. Ya besok siang aja terakhirnya anak-anak ustazah. Tolonglah kerjasamanya agar tidak menambahi kerjaan ustazah. Kalau ustazah bilang kumpulkannya itu terakhir siang, jangan pula kalian 5 hari ke depan ngumpulkan. Ya kan? Ustazah membuka lagi laptop hanya karena kalian mengumpulkan itu gitu. Jadi kita sama-sama lah kerja sama. Bukannya susah-susah kali kan gitu. Oke. Nah, sekarang kisi-kisi. Mau kalian kisi-kisi? Nah, jadi kalian kan mau US 6 ya, anak-anak ustazah US 6. Udah tahu kan? Ujiannya itu bukan PTS, tapi penilaian semester 6. Nanti nggak tahu pula ya kan. Jadi nanti ujian kita itu berupa pilihan berganda. Jadi yang dibutuhkan adalah kalian harus benar-benar menalar, memahami apa soalnya, memahami soal-soal yang ustazah buat ya. Nah, jadi yang pertama itu kisi-kisi yang masuk adalah tentang pidato. Ada tentang pidato.
nanti lihat di bukunya, nanti pelajari tentang struktur pidato, ya. Lalu juga yang masuk adalah ada juga menyimpulkan teks diskusi, ya kan. Baru kemarin apa, oh ya, menyimpulkan teks diskusi. Lalu yang terakhir ini adalah ustazah masukkan tentang teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis yang masuk itu tentang struktur. Ya, teks tanggapan kritis yang masuk adalah tentang struktur dan kaidah bahasanya. Pokoknya itu yang teks tanggapan kritis dipelajari tuh, apa yang kelemahan, apa yang kelebihan. Tahu kalian kan bagaimana cara kita kalau mengungkapkan setuju sama orang, bagaimana kalau kita menolak pendapat seseorang. Kan gitu tanggapan kritis kan? Ustazah ajarkan kan? Ya. Jadi itu masuk, misalnya kita cara menolak sama seseorang, bagaimana yang bagus, kita setuju sama pendapat orang, bagaimana ucapan yang bagus dan sopan. Nanti pilihan berganda itu, itulah kalian kerjakan sebaik mungkin. Kalau untuk teks diskusi, paling kalian hanya mencari argumentasi, fakta, gitu-gitulah. Ada tentang argumentasi, fakta, dan pendapat, lalu nanti akan disuruh menyimpulkan. Nah, itu ajanya, gampang lah pokoknya orang pilihan berganda. Tapi ingat ya, kalau bisa yang struktur teks tanggapan kritis pahami. Ada berapa itu kan, ada 3 dulu itu kan kita pelajari kan. Ada dia berupa apa kemarin itu ya, orientasi, baru itu ada berupa deskripsi. Nah, setelah deskripsi ada dia penutupnya, penegasan ulang tahap apalah namanya itu. Nah, jadi ini yang kalian pelajari nanti. Nampak kan di monitor kan, mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Nampak? Jadi nanti ini struktur ini yang harus kalian pahami. Tunggu ya ustazah. Nah, ini. Ini. Ya. Tapi anak-anak ustazah, konteks kan ada bacanya konteks di situ kan? Jadi konteks itu sama dengan paham? Konteks di sini sama dengan orientasi. Nanti mana tahu nggak ada pula pilihannya pening kalian ya kan? Jadi konteks di sini adalah sebenarnya itu apa namanya ya? Itulah tadi orientasi. Ya. Oke. Nah, jadi itu aja sih anak-anak ustazah yang masuk. Yang penting itu kalian memahami maksud dari soal-soalnya. Nanti pidato pun paling yang masuk kayak strukturnya. Nanti ada kalimat fakta seperti apa, kalimat pendapat itu apa, kalianlah yang membuat. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak-anak ustazah kelas 9? Saya. Oke ya, jadi ustazah tunggu paling lama prakteknya itu besok siang anak-anak ustazah, karena kan kita membuat teks. Kerjakanlah sebaik mungkin dan dengan lapang dada mengerjakannya, semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala ya anak-anak ustazah. Nah, jadi ustazah rasa cukup pembahasan kita untuk hari ini ya. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa kafaratul majlis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa alasan orang ini ke sekolah, Kak?